Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Berlian Putri Nugroho from TBI 5A. Will present my final project in CMD courses to make model. First, we will discuss about the teaching tools. In teaching tools, we have a calendar academic. Each school usually has a different schedule, therefore the government set the calendar as we can see. And then we can conclude that for the old semester, effective school day is 132 days, and then effective learning weeks is 20 weeks, and then effective study days have 114 days, and then for even semester have a effective school day 112 days, and then effective learning weeks have 16 weeks, and then effective study have not 87 days. And then the second, in the teaching tools, have a program tahunan or annual program. Each school has a different prota or program tahunan because prota is completed after TP divided from the CP and element of the CP. So every school has a different way to lowering it. Now, from me, I took Prota on the Fase A or grade 10. I divided into 24 TP with 11 material. As we can see that, there is the TP and then there's the material. And then this is a prediction of the time. Nah, in tujuan pembelajaran atau TP, nah kita bisa menggunakannya itu dengan cara selanjutnya. Jadi di tujuan pembelajaran ini saya menggunakan 24, saya membaginya menjadi 24 TP dengan 11 materi. Sama-sama kita lihat untuk kelas 10. Nah, di sini menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar untuk berkomunikasi. Nah, materinya itu introduction, detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik terdekat dengan kehidupan pemuda, itu materinya like and dislike, and then menggunakan strategi untuk mempertahankan percakapan dan diskusi, itu talking about plan, and then menggunakan atau menyampaikan opini terhadap isu, itu asking giving opinion. Nah, memberikan perbandingan menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh, kecepatan bicara, itu asking giving opinion, serta di 10.6 yaitu membaca merespon teks deskriptif, mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi dari teks deskriptif, dan mengevaluasi detail spesifik inti dari teks deskriptif dari poin 10.6 sampai poin 10.20 itu membahas tentang teks. Yang pertama ada teks deskriptif, teks report, naratif, recount, serta yang terakhir adalah teks eksposisi. Nah, pada bagian 10.21, yaitu di sini peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi maupun non-fiksi. Nah, materi di sini adalah materi menulis teks fiksi dan non-fiksi. Nah, jadi totalnya adalah 72 JP, yang mana intrakurikulernya ada 54 JP dan P5-nya ada 18. Next, we come to the program semester or semester program. From the grade 10 or the 11 in the old semester, the effective school days is 132 days, and then effective learning weeks is 20 weeks, and then effective study days is 114 days. And then we come to the JP. Nah, the government CP itself has been provided by government, so we can conclude that from the rasional mata pelajaran bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dominan digunakan secara global dalam aspek pendidikan, bisnis, perdagangan, ilmu pengetahuan, hukum, pariwisata, hubungan internasional, kesehatan, dan teknologi. Nah, mempelajari bahasa Inggris memberikan peserta didik kesempatan untuk berkomunikasi baik dari warga dunia luar dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, pembelajaran bahasa Inggris ini pada umumnya pada jenjang dasar dan menengah. SDMI, program paket A atau SMA, MTS, SMA, MA,
Dalam kurikulum nasional memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membuka wawasan berkaitan diri sendiri, hubungan sosial, kebudayaan, kesempatan bekerja, serta secara global. Nah, tujuan mata pelajaran bahasa Inggris di sini adalah mengembangkan kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris dengan berbagai teks multimodal, seperti lisan, baik lisan, tulisan, visual, maupun audiovisual. Nah, di sini juga mengembangkan kompetensi interkultural untuk memahami dan menghargai perspektif praktik dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan terakhir, mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Adapun karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris yang tersedia yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga kita bisa mengkonkludnya, yaitu jenis teks yang diajarkan dalam bahasa Inggris umum itu beragam. Misalnya narasi deskripsi, eksposisi, prosedur, argumentasi, diskusi, serta teks khusus. Baik itu pesan singkat, iklan, dan teks otentik. Nah, beragam teks ini disajikan bukan hanya dalam bentuk lisan, bukan hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga dengan lisan, baik monolog ataupun dialog, maupun teks visual, teks audio, teks multimodal, yaitu teks yang mengandung aspek verbal, visual, serta audio. Nah, baik otentik maupun tidak. Nah, guru dapat menunjukkan jenis teks yang diajarkan sesuai dengan kondisi kelasnya. Nah, pembelajaran ini dimulai dari jenis teks yang memuat topik yang sudah dikenal oleh peserta didik. Jadi, setiap guru berbeda dalam menyesuaikan TP-nya, mau disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Mau itu mulai dari yang mudah ataupun yang sulit. Nah, proses belajarnya berfokus pada peserta didik atau dikenal dengan learner center, yaitu bahwa proses belajar yang difokuskan dalam upaya mengubah perilaku peserta didik yang dari tidak mampu menjadi mampu. Nah, pembelajaran bahasa Inggris ini difokuskan untuk kemampuan berbahasa peserta didik sesuai dengan perkembangan kemampuan bahasanya. Nah, adapun elemen mata pelajaran bahasa Inggris, yang pertama ada menyimak, yaitu deskripsinya, kemampuan dalam memahami informasi, memberikan apresiasi kepada lawan bicara, dan memahami informasi yang didengar sehingga dapat menyampaikan tanggapan secara relevan maupun kontekstual. Adapun membaca, yaitu sesama memahami menggunakan refleksi teks sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Adapun memirsa, yaitu kemampuan dalam memahami dan menggunakan refleksi teks. Adapun berbicara, yaitu kemampuan dalam menyampaikan gagasan atau pikiran serta perasaan secara lisan dalam interaksi sosial. Adapun kemampuan menulis, yaitu kemampuan dalam menyampaikan komunikasi gagasan kreatif maupun genre dalam bentuk tertulis, serta siswa mampu mempresentasikan, yaitu kemampuan memaparkan gagasan secara fasih dan kuat. Nah, pada capaian pembelajaran fase yang dikembangkan oleh fase B, D, E, pada fase B, yaitu pada peserta didiknya memahami dan merespon teks lisan dan visual sederhana dalam bahasa Inggris. Sedangkan di fase C, yaitu merespon teks lisan tulisan dan visual sederhana dalam bahasa Inggris. Nah, di fase D, yaitu untuk ditambah lagi berinteraksi dan berkomunikasi formal dan informal. Di fase E, bertambah lagi untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan permisa atau pembacaannya, baik teks narasi, deskripsi, prosedur, dan eksposisi, dan reconteks dan report secara otentik. Nah, di fase F juga sama dengan fase E. Nah, fase F merupakan lanjutan dari fase E. Nah, adapun capaian pembelajaran per elemen dalam berbahasa, menyimak, berbicara, membaca dan memisah, serta menulis mempresentasikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan dalam fase E, yaitu karena di modul ajar ini saya membuat dalam fase E, yaitu pada fase menyimak dan berbicaranya dapat berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, orang lain, dan berbagai macam bentuk situasi dan tujuan, baik diskusi maupun presentasi. Pada bagian membaca dan memirsanya,
yaitu membaca dan merespon berbagai macam teks seperti teks narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan menulis. Nah, dan report. Pada bagian menulis dan mempresentasikan, yaitu menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca, lalu membuat perencanaan menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai tipe-tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca dan huruf yang besar. Nah, setelah kita mendapatkan after we get the capaian pembelajaran from the government, and then we come to the learning objective. From the mapping learning outcome, yaitu pemetaan capaian pembelajaran. Nah, adapun caranya yang saya gunakan dalam membentuk pemetaan capaian pembelajaran, yaitu menggunakan alternatif 1, because the government only provided a CP or capaian pembelajaran, the duties of the teacher is start running, namely mapping CP. I use alternative 1, namely by pairing per CP, then and per element. And as we can see, there is a capaian pembelajaran from the fase A, and then di sebelahnya ada CP breakdown. Nah, di sini kita menyalin, yaitu pada akhir fase E, yaitu peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, visual dalam bahasa untuk berkomunikasi sesuai dengan tujuan permisa dan pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks otentik untuk sebagai rujukan utama. Nah, CP breakdown-nya yaitu kita bisa membaginya menjadi 3, yaitu menggunakan teks lisan tulisan secara visual dalam bahasa Inggris, diambil secara titiknya dulu, lalu membaginya menjadi 3. Nah, yang keduanya menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan dan perasaan memproduksi teks tulisan dan visual lebih beragam dan kesadaran terhadap tujuan dan target membacanya. Setelah dipisah dalam fase yang dikembangkan, nah lanjut kita memisahkannya capaian pembelajaran fase E per elemen. Nah, caranya sangat mudah. We usually use the alternative first, yaitu dengan cara by pairing per CP and then from the element. Nah, di sini kita menyalin fase elemen per fase, menyimak, berbicara, membaca, memirsa, dan menulis mempresentasikan yang telah disediakan oleh CP pemerintah, lalu membreakdown-nya satu persatu. Nah, di sini membreakdown-nya yaitu dengan mengambil satu. Yang pertama, mengambil bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, orang lain, dengan berbagai macam situasi tujuan, menggunakan dan merespon pertanyaan, memahami dan mengidentifikasi ide utama, menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini, memberikan pendapat, membuat perbandingan elemen non-verbal seperti bahasa tubuh dan lainnya. Pada bagian membaca dan memirsa, begitu juga. CP breakdown-nya sama-sama kita taruh, lalu nanti diperintil satu persatu, maka dapat menjadi membaca dan merespon teks narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan report. Lalu membaca dan mempelajari sesuatu, mendapatkan informasi dari teks, narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan report, lalu mencari dan mengevaluasi detail spesifik dari inti teks narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan report. Lalu pada bagian menulis dan mempresentasi juga disamakan, yaitu menggunakan alternatif 1, yaitu dengan cara memperintilnya menjadi menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu, membuat perencanaan menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks, lalu menyampaikan ide menggunakan kosakata, kata kerja umum dalam tulisannya, menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi. Nah, setelah kita dipetakan, maka selanjutnya kita membuat tujuan pembelajaran atau learning objectives.
One math next the step is determining the TP. The method it's still same that I use alternative one. Then from the class 10 or fase A, I divide it into 24 TP. Nah, setelah kita membaginya capaian pembelajaran fase E per elemen, lanjut kita membuat ATP-nya, yaitu pada caranya sangat mudah karena kita telah mempelintirnya satu per satu. Nah, di sini kita tinggal buat tabelnya, lalu memasukkan satu per satu. Nah, lalu membuat kodenya mulai dari 10.1 sampai TP-nya 10.24. Nah, uniknya di sini di dalam kurikulum Merdeka, nah, tentu guru sendiri itu membuat ATP-nya atau tujuan pembelajarannya itu berbeda-beda. Mungkin di sekolah ini dan di sekolah ini juga berbeda dalam membagikan dalam menurunkan CP-nya. Nah, jika saya menurunkan CP-nya dengan 24 TP, nah dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran menghabiskan 45 menit. Nah, di sini kan terdapat warna-warna atau highlight-nya. Yang kuning merupakan verb-nya atau kata kerjanya. Sedangkan yang purple atau yang ungu itu merupakan purpose or the content, sedangkan yang biru merupakan variasi, dan yang hijau merupakan materinya. Nah, 10.1 menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, orang lain dalam berbagai situasi maupun tujuan. Nah, ini 2 jam pelajaran. Membaca dan merespon teks deskripsi, membaca dan mempelajari sesuatu untuk mendapatkan informasi teks deskripsi, mencari mengevaluasi spesifik inti dari teks deskripsi. Yang kuning ini merupakan kata kerja, sedangkan yang hijau ini merupakan materinya. Nah, kecuali dalam 10.21 karena ini merupakan fiksi dan non-fiksi, maka dihabiskan 4 jam pelajaran. Nah, yang kuning merupakan kata kerja, yang biru merupakan variasinya, sedangkan yang ungu merupakan kontennya. Nah, setelah disusunnya TP, maka disusunlah alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu dibantu dengan TP yang telah kita buat. Nah, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase ATP-nya. ATP di sini menjadi panduan guru dan murid dalam mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Nah, caranya sangat mudah. Dalam membuat ATP itu karena kita sudah membaginya TP, jadi dalam membuat ATP itu tinggal menyalinnya saja dengan apa yang kita buat di TP. Nah, pertama ada pengantarnya, ada capaian pembelajaran fase yang akan dikembangkan. Kebetulan saya mengambil fase E, lalu capaian pembelajaran fase E per elemennya. Nah, kita langsung salin saja elemen menyimak dan berbicara yang dari pemerintah. Jangan lupa membuat tabelnya, lalu kita buat tabel ATP-nya. Nah, tentu bentuk yang the first from the ATP itu berbeda dari bentuk tabel dari ATP. Nah, di sebelah kirinya merupakan tujuan pembelajaran, lalu dibagi menjadi 10.1, apa yang kita buat tadi sampai 10.24. Nah, perkiraan jumlah, lalu dibuat perkiraan jumlah TP-nya, intrakurikuler yang diambil ada 54 JP, P5-nya ada 18 JP, jadi totalnya 72 JP. Kata atau frasa kata kuncinya pada menyimak dan berbicara, yaitu membahas tentang introduction, like and dislike, talking about plan, past activity, asking giving opinion about the student interest. In membaca dan memirsa ada descriptive text, recall on text, narasi, eksposisi, and report. Di bagian menulis dan mempresentasikan ada menulis teks fiksi maupun non-fiksi. Adapun topik atau konten inti, yaitu materi pembelajaran yang akan ada di kelas 10 atau di fase E ini ada introduction, like and dislike, talking about plan, past activity,
asking, giving opinion about student interest, and then descriptive text, recount text, narasi, eksposisi, report, and text fiksi and non-fiksi. Profil Pancasila yang mendukung yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, serta bergotong royong. Adapun glosariumnya yaitu subject object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, natural phenomena, legend, and myth. Penjelasan singkatnya, di dalam fase E terdapat beberapa materi, yaitu introduction, like and dislike, talking about plan, past activity, asking and giving opinion about student interest, descriptive text, recount text, narasi, eksposisi, report, dan fiksi and non-fiksi. Nah, tentu di dalam menulis ATP terdapat analisis buku. Kita lanjut ke analisis buku teks. In analysis book analysis, the government provide book for this curriculum, namely work in progress. This book for grade 10. Nah, adapun pengantar dari buku work in progress ini yaitu buku panduan guru ini berisi panduan umum dan panduan khusus. Panduan umumnya berisi pendahuluan, latar belakang, tujuan penulisan panduan guru, profil Pancasila, capaian mata pelajaran bahasa Inggris, serta strategi pembelajaran umum. Panduan khusus berisi pendahuluan, tujuan pembelajaran, tema, dan bab. Gambaran umum materi dalam masing-masing bab, alokasi waktu, rincian langkah pembelajaran, serta yang disarankan dilakukan oleh guru menyampaikan materi. Rincian langkah pembelajaran itu lebih jauh berisi nomor bab, tujuan pembelajaran umum, gambaran umum materi secara terperinci. Nah, analisis dalam buku teks ini menyediakan capaian pembelajaran fase E, ada CP breakdown, serta tujuan pembelajaran, serta materi pembelajaran yang ada di buku teks ini. Nah, capaian pembelajaran fase E yaitu setelah peserta yang di dalam buku ini, setelah peserta didik menyelesaikan pembelajaran materi pada buku siswa, peserta didik diharapkan dapat menggunakan teks lisan, tulisan, visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan mempermisah atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di kelas 10 ini. Nah, CP breakdown-nya sama seperti yang cara pertama, yaitu dengan memperitilnya satu persatu. Nah, dibagi menjadi 4. Nah, tujuan pembelajarannya telah disediakan dalam buku ini, yaitu pada 10.1 menggunakan teks lisan, tulisan, visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan permisah pembacanya, menggunakan berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks asli menjadi rujukan utama. Nah, 10.3-nya menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka. Adapun materi yang ada di buku teks ini, yaitu ada deskripsi, recount, prosedur, ekspositori, dan naratif. Nah, pada capaian pembelajaran fase E bagian menyimak dan berbicara, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi. Tujuan mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dengan menggunakan strategi untuk memulai mempertahankan percakapan diskusi. Mereka juga memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik. Nah, pada CP breakdown-nya sama seperti tadi, yaitu diprintil satu persatu dari capaian pembelajaran fase E pada elemen menyimak dan berbicara. Jadi, di tujuan pembelajarannya di dalam buku ini, pada 10.4-nya menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru dan teman sebaya orang lain berbagai
macam situasi dan tujuan, mengidentifikasi ide utama relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik buku yang dekat dengan kehidupan pemuda. 10.6-nya menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu terdekat kehidupan pemuda untuk membahas minat. Di 10.7-nya memberikan pendapat dan membuat perbandingan. Nah, pada capaian pembelajaran fase E, elemen membaca dan memirsa, peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi prosedur, eksposisi, rekonteks. Mereka membaca dan mempelajari sesuatu. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, di tujuan pembelajaran pada buku ini 10.8-nya yaitu membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan report. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu untuk mendapatkan informasi, mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam teks, dan bentuk cetak atau digital termasuk antaranya teks visual, multimodal, dan interaktif. Pada bagian 10.11-nya, di sini mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan keterampilan untuk melakukan intervensi. Nah, pada bagian menulis dan mempresentasikan pada elemen di buku ini, peserta didik menulis sebagai jenis teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan target pembacanya. Nah, di 10.12-nya yaitu menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Pada 10.13 yaitu membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca dan huruf besar. Nah, simpulan dari analisis buku teks ini, tentu ada kelemahan dalam buku ini, yaitu buku panduan bahasa Inggris Work in Progress ini, yaitu kurang memuat banyak materi, seperti kurangnya giving opinion, like and dislike. Nah, terdapat juga materi yang dimunculkan secara 2 kali, seperti teks prosedur. Nah, serta tidak dituliskan contoh dari teks dalam buku ini. Nah, di buku ini itu menggunakan tema olahraga. Tetapi menurut saya, tema olahraga itu kurang efektif, karena dari awal sampai akhir buku ini membahas tentang olahraga. Nah, selanjutnya, karena kita sudah membahas tentang perangkat ajar sampai ke ATP dan analisis buku, nah, selanjutnya guru membuat teaching module atau modul ajar. After determining everything, teaching module are met, which are usually different each meeting. Nah, this teaching module I met is for the class 10 or even semester or recon text. The reason I put the recon text because students have just finished the old semester break, so it will more effective if we discuss about their experience. As well as teach them how to do write recon text, and then the component must be in teaching module. And then, jadi maksudnya di sini adalah setelah kita membuat dari perangkat ajar lalu menganalisis buku, lanjutnya kita ke modul ajar. Nah, yang mana modul ajar ini tiap pertemuannya itu berbeda-beda. Nah, tiap sekolah juga berbeda-beda. Nah, yang saya ambil di sini mengenai rekonteks. Alasan saya mengambil rekonteks, meletakkan rekonteks di semester genap ya ini, karena mereka telah melakukan holiday pada liburan semester ganjil, maka mereka akan memiliki experience. Nah, experience di sini akan diceritakan di rekonteks tersebut. Nah, adapun komponen must be in teaching in modul ajar, yaitu ada komponen informasi umum yang biasanya berisi identitas penulis, ada nama penyusunnya, tahun pelajaran, jenjang sekolah, fase atau kelas yang diajar, lalu dimensi CP dan alokasi waktu. Nah, dimensi CP yang saya capai di sini adalah menulis dan mempresentasikan atau writing or presenting dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Nah, adapun kompetensi awal itu berdasarkan hasil asesmen dan diagnostik
dan non-kognitif, maka kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu memiliki kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran teknikal. Nah, sama yang seperti saya sebut dalam awalnya, yaitu karena mereka after they have a odd semester break or odd semester holiday, so they can have more of the experience that they can tell in the semester genap. Nah, profil Pancasila yang diraih yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, serta mandiri. Sarana dan prasarana yang digunakan pada pertemuan ini yaitu pertama menggunakan laptop, HP Android, bahan tayang berupa PPT, video, dan audio, ada LKPD, modul ajar, serta Infokus. Target peserta didik reguler atau tipikal atau umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar dengan jumlah peserta didik 22 orang. Nah, model yang pembelajaran yang digunakan yaitu GBI atau Gender Based Instruction or Gender Based Approach, yaitu seperti yang kita kenal ada BKOF, MOT, JTOC, dan ICOT. Nah, adapun komponen inti yaitu menggunakan 70 menit. Nah, karena 1 jam pelajaran yaitu 45 menit, jadi 2 jam mata pelajaran ada 90 menit. Nah, kenapa komponen intinya di sini 70 menit dan tersisa 20 menit? Terkadang kita tidak terkadang waktu yang kita bagi itu terdapat halangan. Nah, jadi 20 menit di sini sebagai cadangan. Nah, di dalam komponen inti ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan yang pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada di 10.15, membaca dan merespon teks recount, 10.16, membaca dan mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi dari teks recount, 10.17, mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari teks recount. Nah, adapun asesmennya ada 2, ada diagnostik dan formatif. Asesmen diagnostik yaitu berupa background dari siswa tersebut dalam memulai pembelajaran. Kita bisa memberikan pertanyaan. Nah, yaitu seperti do you know what is a recontext? Could you tell me the social function of the recontext? Tell me what the structure of the recontext. Adapun the assessment formatifnya, yaitu ada 3, ada diskusi di dalam kelas, yaitu peserta didik diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, lalu siswa melakukan diskusi. Nah, di sini pendidik melakukan penilaian berupa mencatat keaktifan siswa terkait poin-poin positif maupun aspek lainnya. Lanjut ada presentasi, yaitu secara berkelompok, siswa akan mempresentasikan apa yang mereka diskusikan. Lalu ada individu, yaitu peserta didik menjawab pertanyaan, akan disediakan kuisis dan hasilnya langsung keluar. Nah, adapun pemahaman bermakna, yaitu setiap siswa memiliki pengalaman yang tak dilupakan, baik itu sedih maupun bahagia. Yang keduanya, setiap manusia harus bisa menceritakan bagaimana pengalaman kita baik dalam bahasa Inggris. Nah, adapun pertanyaan pemantik yang akan kita gunakan di kegiatan pembelajaran, yaitu pada bagian pendahuluan. Nah, pertanyaannya seperti what do you think about this video? Does he enjoy the moment? How about you? And what happened with your holiday? And what do you start telling about your holiday? Nah, kita lanjut ke aktivitas guru. Nah, agar lebih mudahnya, mari kita lihat di dalam modul ajar yang berupa flipbook yang telah saya buat. Ini merupakan informasi umum, komponen inti. Nah, pada bagian pendahuluan, di sini guru akan memberikan salam dan mengajak peserta didik membaca Al-Quran sebanyak 5 menit ayat, lalu mengecek kehadiran peserta didik. Nah, tak lupa memberikan video motivasi yang berkaitan dengan teks recount, yaitu selama 2 menit. Nah, di sini saya mengambil video dari Qatar.
Nah, pada video ini itu ada 10 menit. Nah, tugas guru di sini adalah menstopkan 2 menit menstopkan saat di menit kedua. Nah, pada bagian pendahuluan ini guru sudah mulai memasangkan uh, sudah mulai memasangkan media-media seperti InFocus. Nah, lanjut, setelah ditayangkan video berupa motivasi tadi, guru akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik kepada peserta didik, seperti what do you think about this video? Does he enjoy the moment? How about you? What happened with your holiday? And what do you start to tell in your holiday? Nah, setelah menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik, guru di sini mengkaitkan video tersebut dengan materi yang akan dibahas. Nah, karena video tadi merupakan video holiday yang ada di Qatar, yaitu Piala Dunia. Nah, di sini kaitannya yaitu dengan recontext, menyampaikan beberapa pengalaman mereka dan menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, seperti apa tujuan dari recontext, structure-nya, social function-nya, dan language feature-nya. Nah, di sini guru akan menyampaikan penilaian yang akan dilakukan. Lanjut kepada bagian inti. Nah, pada bagian inti, tentu semua sarana atau prasarana telah dijalankan. Nah, di sini guru pada bagian BKOF ini, di sini guru akan menunjukkan sebuah gambar, yaitu dalam bentuk PPT, seperti yang bisa kita lihat di dalam modul ajar. Pada bagian BKOF, berikut fotonya. Nah, di sini guru akan memberikan sebuah gambar, lalu nah, di sini guru akan menunjukkan sebuah gambar. Nah, di sini guru juga akan bertanya kepada siswa mengenai gambar tersebut. Nah, seperti what do you think about this picture? What did you find this moment? Guru juga membantu siswa mengaitkan jawaban tersebut dengan recontext. Nah, guru di sini juga akan menyebarkan contoh dari recontext, yaitu di sebuah PPT sesuai dengan gaya belajar, masing-masing siswa. Nah, bagi mereka yang visual akan diberikan sebuah teks, yang auditory akan diberikan sebuah audio, yang kinestetik akan diberikan sebuah teks melalui video. Seperti yang kita lihat, ini bagian MOT-nya. Ada PPT, yaitu berupa teks untuk anak-anak yang visual. Ada video berupa video kinestetik, dan audio untuk auditory. Nah, ini merupakan PPT untuk anak visual. Nah, di sini juga disediakan audionya. Nah, kita lanjut. Karena kan setelah diberikan, lalu guru akan menunjukkan sebuah PPT. PPT yang disebutkan tadi, yaitu PPT untuk teacher, juga disediakan di dalam flipbook online dan ada juga di lampirannya, yaitu guru akan memberikan pertanyaan yang mengarah dalam menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Seperti yang kita berikut berupa cuplikan di PPT untuk guru. Nah, di sini guru akan menunjukkan ini bagian orientasinya, ini bagian eventnya, ini bagian reorientasinya. Nah, pada bagian JCOT,
yaitu guru di sini membagi siswa menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Nah, di sini guru menginstruksikan siswa untuk bekerja secara berkelompok, yaitu mencari sebuah teks recount. Nah, di sini guru akan menyuruh siswa untuk menentukan fungsi sosial, struktur teks, unsur dan unsur kebahasaan dari teks recount teks yang telah mereka cari. Nah, untuk membuat agar siswa tersebut sistematis dalam membuatnya, maka saya menyediakan sebuah format atau template yang berguna bagi siswa. Nah, templatenya bisa kita download di Flipbook. Di Flipbook, kita bisa langsung mengkliknya. Nah, di sini setelah mereka membuatnya, guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, kita lanjutkan di bagian ICOT, yaitu menghabiskan waktu 20 menit. Nah, guru di sini memberikan LKPD kepada masing-masing siswa, lalu siswa tersebut akan menentukan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang telah mereka pelajari. Nah, bentuk dari LKPD ini yaitu menggunakan quizzes yang bisa nanti guru akan membagikan sebuah link quizzes. Di sini guru akan memantaunya melalui admin link quizzes tersebut. Nah, di quizzes tersebut siswa akan mengetahui berapa poin yang mereka dapatkan dan siapa yang paling tinggi. Nah, kita lanjut penutup yang menghabiskan waktu 88 menit, yaitu guru meminta 2 orang siswa, laki-laki dan perempuan, untuk menyimpulkan materi tentang pembelajaran recount. Nah, adapun refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, refleksi the student and the teacher itu bersifat opsional. Terkadang ada di bagian modul ajar, terkadang ada di peserta didik seperti menanyakan apa kendala yang ditemui saat pembelajaran, apa saja yang tidak mereka pahami, bagaimana perasaan mereka dan langkah apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan. Adapun refleksi untuk guru, yaitu kendala apa saja yang ditemukan dalam melaksanakan pembelajaran, apa saja solusi yang diambil, dan langkah apa saja yang diambil oleh guru jika tujuan pembelajaran belum tercapai. Nah, adapun lampiran yang disediakan yang berisi berupa worksheet ataupun materi. Nah, adapun materi pengayaan dan remedial. Nah, bagi siswa yang remedial akan diberikan kepada peserta didik untuk mengikuti kompetensi pembelajaran yang belum tercapai. Nah, bentuk pelaksanaannya eh, jika nilainya kurang dari 65%, maka akan dilaksanakan pembelajaran ulang yang diikuti dengan pemberian tugas. Jika 65% nilainya kurang dari 80, maka akan dilaksanakan bimbingan secara kelompok yang diikuti dengan pemberian tugas. Jika 80% nilainya kurang dari 90%, maka akan dilaksanakan pemanfaatan tutor sebaya yang diikuti dengan pemberian tugas. Jika nilai 90% nilainya kurang dari 100%, maka akan dilaksanakan bimbingan secara individu yang diikuti dengan pemberian tugas. Penilaiannya bagi peserta didik yang mengikuti remedial sesuai dengan nilai capaian yang diperoleh setelah mengikuti tes ulang. Adapun bahan bacaan peserta didik yaitu buku work in progress for siswa, and then link YouTube. Glosariumnya ada holiday, activity, when, and spend. Adapun daftar pusakanya. Nah, berikut merupakan link dari Flipbook dan media pembelajaran yang bisa kita unduh. Adapun lampirannya, ini yang merupakan gambar dari BKOF. Lanjut ada pertanyaannya, dan ini merupakan bentuk teks dari bagian MOT dan visual. Bisa di-download, dan ada audio untuk bagi peserta yang auditory, dan ada video bagi siswa yang kinestetik. Adapun PPT yang digunakan untuk guru dalam mengajar. Nah, adapun bentuk format yang digunakan pada bagian JCOT-nya. Nah, adapun ICOT yaitu aktivitas mandiri mereka. Berikut merupakan gambaran dari pertanyaan dari quizzes, yaitu menggunakan
International Day sebagai teks. Ini merupakan cuplikan pertanyaan yang ada di quizzes tersebut. Nah, so guys, maybe that is all from me. If I made a mistake, please forgive me. That's my presentation about the final project CMD. I'm Berlian Putri Nugroho. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.